Halo guys, jumpa dengan aku Endra di channel Mas Masak. Masak hemat, rasa nikmat. Halo Re, welcome back to my channel Mas Masak. Gimana lebaran Idul Adha-nya? Kalian dapat daging banyak? Nah, kalau sate ayam dan sate kambing sudah umum, kali ini aku akan bikin sate komo, yaitu sate khas Jawa Timur yang dibuat dari daging sapi, tekstur daging yang empuk dan satenya gurih banget. Yuk kita bikin, bahan-bahannya simple banget, ini dia bisa kalian screenshot. Simak videonya sampai habis ya, aku akan nge-share tips dan trik sedetail-detailnya gimana agar sate daging sapinya empuk banget. Oke, pertama-tama perhatikan daging yang kalian dapat. Jika ada bagian yang berwarna putih keperakan seperti ini harus kalian lepas. Ini tuh namanya silver skin atau jaringan ikat yang ngikat otot ini ke tulang. Ini tuh kenapa harus dilepas, soalnya dimasak selama apapun dia akan keras dan teksturnya itu kayak karet. Selain melepas silver skin, untuk mendapatkan potongan yang bagus, kalian juga harus memperhatikan arah dari serat dagingnya. Pastikan kalian memotong dengan arah miring dari serat dagingnya, sehingga ketika dimakan dia tidak terlalu alot dan tidak mudah hancur ketika ditusuk. Untuk ukuran potongan daging, sesuaikan aja dengan selera. Tapi aku menyarankan potongannya jangan terlalu kecil, karena semakin kecil akan semakin sedikit cairan yang ada dalam daging, dan dia akan cenderung lebih cepat kering ketika dibakar. Sedangkan daging yang berukuran lebih besar akan menghasilkan rasa yang lebih empuk dan lebih juicy. Setelah dipotong-potong, dagingnya kita lumuri dengan air cuka, atau kalian juga bisa pakai air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Zat asam inilah yang melunakkan protein dan menghasilkan tekstur daging yang empuk. Untuk kecapnya, di sini aku pakai kecap caburung. Ini rekomen banget, bukan di endorse. Setelah aku coba-coba, ini hasilnya yang paling enak dan menurutku sebaiknya nggak kalian ganti. Setelah ini kita diamkan selama minimal 3 jam di dalam kulkas. Bumbunya ini kita saute atau kita tumis dengan api besar dan nggak terlalu lama untuk menghasilkan tekstur coklat-coklat brownie di bagian luar, tapi dia nggak gosong. Untuk ngesotenya atau ngenumisnya nggak perlu ku videoin ya, karena cukup simpel, aku yakin kalian pasti bisa. Oh iya, ini ku tambahin juga bawang merahnya tadi, cuma nggak masuk video ya. Kemudian kacangnya ini kita blender. Ini aku pakai chopper, kalau kalian nggak ada bisa pakai ulekan juga nggak apa-apa, seadanya aja. Tapi kita blendernya nggak terlalu halus, aku pengen dia masih ada krenyes-krenyes tekstur kacangnya gitu.
Bumbunya ini kita masak, atau kalau orang Jawa bilang tuh dikotok sampai kering dengan 2 lembar daun salam biar makin harum. Dan untuk gula dan garamnya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini dia rahasianya. Ini kita pakai 1 butir telur yang dikocok lepas. Ini fungsinya untuk membuat bumbunya itu nempel ke dagingnya. Nah, cara masukinnya, kalian masukin dulu bumbunya ke dalam telur, lalu kocok lepas, baru dimasukin lagi ke dalam bumbu yang dimasak. Kenapa nggak langsung aja? Karena kalau langsung aja tuh nanti jadinya kayak telur orak-arik, nggak bisa menyatu dengan bumbu. Konsistensi bumbu yang kita inginkan itu kayak gini ya, dia nggak lembek, nggak cair, tapi cenderung padat. Nah, jus dari rendaman dagingnya tadi itu, kita masukin lagi ke bumbu, kemudian kita masak lagi bumbunya sampai konsistensinya padat. Kemudian kita campurkan dagingnya ke dalam bumbu untuk kemudian kita tusuk-tusuk. Ini dia cara menusuk sate, yaitu jangan sampai kelihatan ujungnya. Dan jangan sampai kelihatan juga tusuk sate di antara dagingnya. Jadi harus rapat dan bagian ujungnya tidak kelihatan. Setelah ditusuk-tusuk, daging dan bumbu kacang ini kita diamkan lagi selama minimal 6 jam. Siapa di sini yang nyalain arang pakai minyak tanah dan gak nyala-nyala? Nah, ini dia cara menyalakan arang, cara membuat bara dengan arang dengan cepat. Terakhir, step paling seru dalam membuat sate yaitu membakarnya di atas bara api. Kalau kalian nggak ada bakaran kayak gini, boleh di atas kompor atau boleh di atas grill pan, terserah kalian seadanya aja, tapi aku ini nyari-nyari arang karena pengen menghasilkan aroma smoke yang khas banget di sate, yaitu aroma bakaran arang. Membakarnya jangan terlalu lama, cukup sampai luarnya itu caramelize dan coklat, jangan sampai gosong.
Untuk di waktunya itu kira-kira paling lama tuh 6 menitan. Jadi kita masih mendapatkan tekstur daging yang lembut dan tidak alot. Ini rasanya enak banget, rasanya yang pasti manis, gurih, dan dagingnya itu empuk banget. Kalian bisa sajikan dengan acar atau ketimun, tapi di sini aku adanya tomat. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di resep-resepku berikutnya.